melihat informasi yang disampaikan di Krimum kemarin itu belum mewakili informasi dari pihak kejaksaan. Kami bertanya, apa basisnya di Krimum mengatakan berkasnya sudah dinyatakan lengkap? Dan tidak ada satupun pernyataan itu, Mas Roy. Tidak ada satupun pernyataan itu. Kalau kita mau bicara perkara mantan presiden, seperti pada saat pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan oleh langsung Kapolda Metro Jaya, itu basis materialnya jelas, basis administrasinya jelas. Kalau teman-teman menerjemahkan bahwa kemarin sudah diumumkan P21, maka kami bertanya kepada Polda Metro Jaya, basis administrasinya apa? Kapan P21 itu terjadi? Dan tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara. Pada saat berkas ini dikembalikan oleh Kejaksaan pada tanggal 26 Januari 2026, sampai kemudian pada tanggal 21 April dilakukan pengumuman oleh Dirkrimum bahwa berkas sudah dikirimkan berdasarkan pemenuhan petunjuk P19 jaksa, itu sama sekali sampai hari ini tidak ada informasinya lagi. Seperti berjalan di ruang yang gelap. Ini penegakan hukum, Bung. Ini perkara mantan presiden. Seharusnya dengan KUHP yang baru semua harus... Silakan. Terima kasih Bang Aka, Mas Roy dan rekan-rekan lawyer yang lain. Ada Bu Kurnia, ada di sini juga ada 3 pejuang, ya. Ada Mas Roy, kemudian ada Bang Rustam dan ada Bu Kurnia. Ya, mereka ini pejuang yang hari ini masih konsisten berada dalam perjuangan ini. Para rekan-rekan media sekalian, P21 telah viral di mana-mana ya, Mas Roy ya. Dan berita yang viral terkait P21 itu karena diumumkan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya hari kemarin. Kami sudah mengamati secara seksama, itu hanya dalam kurung waktu 1 menit lebih ya Mas Roy ya? Malah kurang, 57 detik. Ya, 57 detik Dirkrimum menyampaikan informasi itu kepada awak media. Dan ada 2 substansi yang beliau sampaikan. Substansi yang pertama adalah penyidik tidak lagi perlu melengkapi berkas perkara berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Dan yang kedua adalah Polda Metro Jaya segera menyiapkan agenda untuk segera melakukan koordinasi penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam pernyataan pers yang disampaikan Dirkrimum kemarin, tidak ada satupun kalimat yang eksplisit dari Dirkrimum bahwa berkas perkara atas nama para pejuang kami, Mas Roy dan Bu Tifa, itu sudah dinyatakan P21. Ya, sehingga informasi kemarin menurut kami itu belum mewakili satu informasi yang komprehensif terkait dengan status berkas perkara. Kenapa kami berpendapat seperti itu, rekan-rekan media? Perlu kita ingat bahwa ini perkara mantan presiden. Dan dari sisi hukum pidana, ini kualifikasi deliknya adalah kualifikasi delik propria, yaitu yang melaporkan adalah mantan presiden dan yang dilaporkan ini adalah mantan menteri. Jadi orang dengan posisi yang luar biasa di Republik ini saling berhadapan dengan proses hukum. Kok bisa pengumuman P21 oleh Dirkrimum belum memberikan kejelasan status berkas perkara ini. Jadi kami menganggap bahwa pengumuman yang disampaikan Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum. Pertama, berkas perkara dinyatakan P21 adalah basisnya P21 dari Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan P21 itu berupa selembar kertas resmi yang ada logo kejaksaannya, ada nomor surat P21-nya, ada kode P21-nya ditujukan kepada penyidik Polda Metro Jaya, dan ada substansinya. Substansinya apa? Ada 2. Yang pertama adalah terhadap berkas perkara yang dikirim oleh Polda Metro Jaya setelah dilakukan penelitian berkas oleh penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa peneliti, maka pada tanggal sekian
pada bulan sekian dan tahun sekian berkas dinyatakan lengkap. Dan yang kedua, juga di dalam P21 itu sudah ditentukan jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti. Karena itu ketentuan pedoman yang baru, yaitu pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, berbeda dengan penetapan P21 di masa sebelum KUHP lahir. Kalau sebelum KUHP lahir, jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ada koordinasi. Tetapi pasca KUHP yang baru, berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka di dalam surat P21 itu jaksa telah menentukan tanggal, waktu, bulan, tahun, dan jam dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi kami melihat informasi yang disampaikan di Krimum kemarin itu belum mewakili informasi dari pihak kejaksaan. Kami bertanya, apa basisnya Dirkrimum mengatakan berkasnya sudah dinyatakan lengkap? Dan tidak ada satupun pernyataan itu, Mas Roy. Tidak ada satupun pernyataan itu. Kalau kita mau bicara perkara mantan presiden, seperti pada saat pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan oleh langsung Kapolda Metro Jaya, itu basis materialnya jelas, basis administrasinya jelas. Kalau teman-teman menerjemahkan bahwa kemarin sudah diumumkan P21, maka kami bertanya kepada Polda Metro Jaya, basis administrasinya apa? Kapan P21 itu terjadi? Dan tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara. Pada saat berkas ini dikembalikan oleh Kejaksaan pada tanggal 26 Januari 2026, sampai kemudian pada tanggal 21 April dilakukan pengumuman oleh Dirkrimum bahwa berkas sudah dikirimkan berdasarkan pemenuhan petunjuk P19 jaksa, itu sama sekali sampai hari ini tidak ada informasinya lagi. Seperti berjalan di ruang yang gelap. Ini penegakan hukum, Bung. Ini perkara mantan presiden. Seharusnya dengan KUHP yang baru semua harus transparan. Kami menduga bahwa sebenarnya, Mas Roy, berkas ini sudah bolak-balik bukan 1 kali, 2 kali, ini sudah 3 kali bolak-balik. Tetapi tidak ada transparansi dari Polda Metro Jaya. Kenapa tidak ada transparansi? Karena takut mereka jadi sasaran tembak lagi. Pertama, mereka telah melampaui batas waktu 14 hari dalam KUHP, baik yang KUHP lama maupun KUHP baru dan berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Dan yang kedua, Mas Roy, mereka mengumumkan P21 tanpa sumber hukum yang jelas. Seharusnya pengumuman P21 oleh Polda Metro Jaya harusnya disampaikan dong, bahwa berdasarkan surat P21 yang telah kami terima dari Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal sekian dengan nomor surat P21 sekian atas nama tersangka 1 dan 2, ya, perihal bahwa berkasnya telah dinyatakan lengkap, kami mengirimkan berkas pada tanggal sekian, dibalas oleh Kejaksaan pada tanggal sekian, itu baru semua transparan. Ini bukan kasus orang maling ayam. Ya, jadi sudahlah. Kami melihat bahwa belum ada kepastian hukum terhadap berkas perkara ini. Kalaupun nanti penyidik mengatakan bahwa mereka menyiapkan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti, kami menduga bahwa itu belum ada dalam surat P21. Karena memang jangan-jangan P21-nya belum nyampe. Baru koordinasi lisan. Loh, kita menegakkan hukum, basisnya tidak bisa koordinasi lisan. Apalagi tadi ada kata-kata, kami nanti berkoordinasi dengan jaksa. Tidak bisa seperti. Semua berdasarkan administrasi perkara pidana. Karena itu syarat formil dan itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dilangkahi karena hanya bersandar pada kewenangan. Mungkin itu Mas Roy yang bisa saya tambahkan. Bang Azam.